Selamat pagi, siang, sore, atau malam kepada Kak Ivani. Kami dari kelompok bebas yang terdiri dari saya, Muhammad Syukran Jalila, dan Albert akan mempresentasikan proyek akhir kami dan mendemokan serta menjelaskan kode dari proyek akhirnya. Untuk proyek akhir sendiri, kami dari kelompok bebas membuat suatu simulasi setup komputer yang terdiri dari 6 objek utama. Ada kursi, meja, keyboard, monitor, mouse, dan juga CPU atau PC base, PC casing. Sebelum masuk ke penjelasan kode, kami akan menjelaskan singkat demo dari simulasi kami. Jadi kita lihat di sini. Di pertama kali saat ngeran akan langsung ditampilkan tampilan seperti ini. Kita menghadap ke arah objek-objeknya dan keyboard menghadap kita, dengan monitor menghadap kita. Nah, untuk fungsionalitas keyboard sendiri, pertama yang paling penting adalah row atas dan row bawah itu untuk maju dan ke depan kamera, row kanan untuk kita bergerak ke kanan kamera, dan row kiri untuk bergerak ke kiri, dan kameranya itu selalu dia menuju ke kumpulan objeknya. Nah, jadi misal kita maju ke depan, kita dapat melihat dengan jelas objek-objek kita. Untuk fungsionalitas yang kedua itu adalah pada kursi. Kita lihat kursi. Nah, untuk kursi dia bisa maju dan bisa ke depan. Untuk maju kita kita klik 2, kita tekan 2 di keyboard. Sedangkan untuk mundur itu kita tekan 1 untuk maju dan mundur. Dan di sini sudah kita lihat dia udah dibatasi ya oleh meja, jadi dia nggak nembus. Jadi kita pilih 2, dia akan nggak nembus gitu. Selanjutnya itu ada 3 dan 4 itu untuk tilt monitornya atau memiringkan monitor. Kalau kita lihat dari samping, 3 dan 4 menuju ke posisi yang tegak, sedangkan 3 itu menuju ke posisi yang miring. Nah, kita buat miringnya itu dibatasi karena sesuai dengan dunia nyata kan monitor tidak bisa berputar 360 derajat, makanya kita batasi tilt monitornya. Dan untuk di monitornya sendiri sudah bisa dilihat itu sudah kedap-kedip, jadi dia nggak plain gitu aja. Selanjutnya ada keyboard. Nah, di keyboard ini yang menarik, di keyboard ini dia terdiri atas 30 tombol. Jadi ada 3 baris dengan masing-masing ada 3 kolom, 3 baris dengan masing-masing baris itu ada 10 kolom tombol. Jadi 3 kali 10 30 tombol. Nah, tombol-tombolnya ini terdiri dari abjad ya, QWERTY, dan juga beberapa simbol-simbol seperti tanda miring, titik 2, titik, dan juga koma gitu. Yang menarik kalau kita misalnya klik salah satu dari 30 keyboard ini, 30 tombol ini di keyboard kita, di keyboard dunia nyata, misalnya saya tekan Q, nah maka di keyboardnya itu, nah, Q-nya itu akan ke bawah. Nah, Q. Nah, ini mensimulasikan bahwa keyboard itu seolah-olah keyboard asli di dunia nyata kita gitu. Kalau saya pijit W, tekan W, nah akan ke W, E juga R, T, Y, U, O, P, A, S, D, F, G, H, J, K, L. Terus ini ada titik 2, nah titik 2. Lalu ada Z, X, C, V, B, N, koma, titik, dan juga slash. Jadi 30 tombol ini kita diklik di keyboard nyata kita, dia akan terbawa juga untuk keyboard di simulasinya. Nah, dan yang menariknya lagi adalah seperti yang bisa dilihat, ketika kita ketikkan keyboardnya, maka akan tampil juga di monitornya. Kita bisa lihat ya, ini tadi ada karakter-karakter yang saya ketikkan di keyboard asli saya. Nah, itu juga terpampang atau tergambarkan di keyboardnya, di monitornya. Seperti ini, Q, W. Selain dari 30 karakter ini, di keyboard ini kita juga bisa menampilkan spasi. Jadi misal saya mau ketikkan kami dari kelompok, spasi dia akan ada jarak ya antar katanya. Kami dari kelompok bebas akan mempresentasikan proyek akhir kami. Semoga dapat ada. Dan juga selain bisa spasi, kita juga bisa backspace, yaitu untuk menghapus karakter yang sudah kita ketikkan di monitor tadi. Itu untuk penjelasan dari keyboard dan juga monitor. Bisa kita ketikkan juga dan kita tilt si monitornya misalnya ini jadi ketegak. Nah, layarnya juga menyesuaikan ya. Jadi mesti menyesuaikan gambarnya juga di monitornya. Jadi nggak tertinggal gitu ya. Dia menyesuaikan dengan pergeseran dari tilt si monitor layarnya. Dan yang keempat kita ada mouse. Kami ada mouse. Nah, mouse ini itu diklik 5 untuk ke kiri, 6 untuk ke kanan, dan 7 untuk ke depan, dan 8 untuk ke belakang ya. Mouse ini seperti di dunia nyata kita bisa gerakkan di 4 arah itu, depan, belakang, kiri, kanan. Kita juga sudah saya tunjukkan juga sebelumnya, jika kita ke 5 ke kiri, dan kita bentrok dengan mouse, maka nggak akan bisa nembus gitu, karena sudah dibatasi di dalam inputan tadi. Nah, begitu juga dengan kalau kita terus ke depan 7, nah kita terus 7, nah dia nggak akan jatuh, nggak akan melayang,
Dan 8 juga kalau kita terus ke belakang dia akan melayang, udah dibatasi. Dan juga kalau kita ke samping, kalau kita ke samping 6, dia akan terus mentok di pinggir dari si mejanya, yaitu untuk mouse. Dan terakhir kami punya CPU di sini, CPU atau PC casing di sebelah kiri. Nah, PC casing ini dia bisa diskalakan gitu. 9 untuk skala lebih kecil dan 0 untuk skala yang lebih besar. Ini untuk mensimulasikan gimana sih kalau misalnya casing PC kita itu berubah besar ya, itu di setup kita gitu. Gimana pengaruhnya dengan kelapangan dari meja kita. Kalau 9 kan jadi lebih kecil, kalau 0 dia akan jadi lebih besar. Itu untuk penjelasannya.